bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 29 September 2022. Pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuan Luciansen edisi Kamis 29 September 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal adanya barang yang asli dan yang palsu atau imitasi. Secara sepintas, penampilan fisik keduanya hampir sama. Bahkan kadang-kadang barang yang palsu atau imitasi secara fisik kelihatan jauh lebih menarik dari yang asli. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibohongi, perbedaan antara keduanya, yaitu kualitas. Barang yang asli bertahan lama karena kualitasnya memang bagus. Barang imitasi atau tiruan tidak akan bertahan lama karena kualitasnya rendah. Karena termasuk kesalahan khusus, akhirnya hal itu tidak bisa dihapus. Nathanael datang kepada Yesus karena diajak oleh Filipus. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Dalam Injil hari ini, kita menjumpai dua kata yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan kualitas hidup rohani seseorang, yaitu sejati dan palsu. Ketika Yesus melihat Nathanael atau Bartolomeus, ia berkata, "Lihatlah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sejati artinya benar, apa adanya, tidak bermuka dua, tidak menipu, tidak dipoles-poles. Sementara palsu artinya tidak benar, tidak sesungguhnya, munafik, berpura-pura, dan bermuka dua. Pujian Yesus kepada Nathanael terjadi di tengah kritikannya terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seringkali menampilkan kehidupan rohani yang palsu. Pemain reog menggunakan cemeti, digunakan untuk mencambuk badannya. Lihat, ini orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kesejatian hidup Nathanael terletak pada kesesuaian antara kehidupan rohani dan kehidupan sosial. Ia adalah seorang Yahudi yang takwa kepada Allah, tetapi juga seorang Yahudi yang hidup baik dalam masyarakat.
Ia adalah seorang yang mengaku Yesus dengan mulutnya sebagai anak Allah, dan ia menunjukkan imannya dalam kehidupan setiap hari. Hal ini berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang banyak kali dikritik oleh Yesus karena kepalsuan hidup mereka. Ada pertentangan antara kehidupan rohani dan kehidupan sosial mereka. Sering berlatih bukan jadi ukuran, sebab lawannya berasal dari Kenya. Nathanael sungguh merasa heran bagaimana Yesus bisa mengenalnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kesejatian. Hidup dalam kesejatian membantu orang lain untuk semakin mengenal Allah, menjadikan diri kita cahaya yang menarik orang lain untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita sendiri yang hidup dalam kebenaran, kesejatian, merasakan damai dan sukacita. Sebaliknya, hidup dalam kepalsuan akan semakin menjauhkan orang dari Allah dan dari diri kita. Ada batu sandungan yang kita ciptakan karena orang melihat adanya pertentangan antara kehidupan rohani dan kehidupan sosial. Dan bagi orang yang hidup dalam kepalsuan, ia tidak pernah akan merasa damai dan tenang. Ia akan merasa lelah karena setiap hari ia harus menampilkan sesuatu yang tidak asli dari dirinya. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonasunyo SPD dari Batam. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.